Ayo, nih lagi berangkat pulang, bro. Nah, kebunnya semakin kayak hutan nih. Oke, lanjut. Pokoknya yang penting semangat masih membara. Nah, seperti ini. Ini masih penataan, jadi masih acak adut. Nah, mau kemana ceritanya ini? Oh, di sini teman-teman. Ini ada bahan yang sudah siap di on the hood. Makanya harus diperbaiki satu demi satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum lebih lanjut, kopi sudah ready, sudah disiapkan. Nah, di samping ini ya. Serbu dulu sebelum kegiatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa namanya. Namanya ganda. Karena melihat suasana yang begitu suasana yang begitu semerawut, setelah adanya kopi ini rasa semerawutnya hilang. Tetap nanti perbaikan demi perbaikan, kalau sudah bagus penataannya jelas nikmatnya luar biasa. Dengan secangkir segelas kopi yang akan buat semangat untuk berkarya. Seruput lagi ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya siapkan alat. Jadi yang kegiatan pada sore hari ini akan saya mencoba untuk melakukan eksekusi sebuah kemuning. Nah, sebenarnya kemuning kalau dibiarkan juga bagus, tapi ini akan saya eksekusi untuk perbaikan dan perbaikan proses. Waduh, diramatin bunga AMP ya, bunga AMP sebagai penopang untuk mendapatkan madu. Jadi kegiatan di TEC ini nggak hanya sebatas pengoleksi, tapi ada beberapa cabang kegiatan, tentunya semua menghasilkan, semuanya jadi rezeki. Ini sebenarnya kalau dicangkok teman-teman ya, bagian atas ini bagus sebenarnya. Rasanya mau tak cangkok apa gimana ini ya. Aduh, sayang sekali teman-teman ya. Dicoba dulu, dipikir matang-matang. Ini kalau dibiarkan sebenarnya dari formal, natural sekali, tapi kalau dipotong liuannya akan semakin manis. Tapi kalau dipandang segini ya sekilas pandang bagus, cuman sudah sepandang itu sekilas sudah bosan. Tapi supaya pemandangannya nggak jenuh, nggak bosan, nah ini harus diperbaiki, harus ada yang dieksekusi. Tentunya dengan sebuah bahan kemuning. Ingat ya, kalau namanya kemuning tentu loh pasti silinder kuning. Nah, ini batangnya sudah rapi seperti ini. Potong lagi, potong lagi. Nah, nih teman-teman ya. Jadi sebelum saya potong akan saya tunjukkan sebenarnya ini sudah bagus ya. Ini dulu sudah pernah saya bikin konten, ada beberapa kali mungkin reviewnya, termasuk reviewnya ya. Ini memang sebenarnya sayang sih. Tapi namanya untuk membuat sebuah pemandangan yang lebih indah dan juga mungkin manis, enak dipandang, yang nggak akan membosankan, tentunya harus melalui proses dan proses ya kan. Seruput lagi kopinya, gitu caranya ya. Semangat itu demi kopi, secangkir kopi inilah akan meningkatkan kesemangatan kinerjanya. Nah, bismillah. Bagaimana, harus mau ditingkatkan atau cukup dari situ teman-teman? Kalau dari situ ya mungkin kamera tidak saya dekatkan, kalau perlu didekatkan saya dekatkan, supaya kawan-kawan pemula ini akan lebih memahami dan juga punya ketegasan. Sebab kalau membuat sebuah koleksi tanpa adanya ketegasan, tentunya nggak akan bakal jadi. Kadang-kadang udah segini besarnya mau dipotong kok sayang, nunggunya udah bertahun-tahun gitu loh maksudnya. Tapi kalau emang sudah mempunyai ketegasan, keputusan, tidak mengenal batang besar, karena sebagai batang utama ini bisa diganti dari dahan maupun rantingnya ya. Jadi
ranting maupun dahan bisa digantikan menjadi batang utama. Tinggal bagaimana permainannya. Ini sudah siapkan juga nih. Ini nanti setelah itu baru tambahan media. Harus dikasih sabuk pengaman supaya lebih aman untuk prosesnya. Akan saya dekatkan. Nah. Wah, masih kurang dekat teman-teman ya. Masih kurang pendek teman-teman. Gak apalah. Nah, bagian sini akan saya potong. Sayang gergaji yang kecil nggak ada teman-teman ya. Jadi ini ada gergaji besar kan saya potong tadi dari belakang potongannya. Tapi kira betul-betul harus center teman-teman. Nggak center baiknya berong atau rata ya. Ntar dulu digam dulu. Nggak sampai buku nih. Nah, sudah ada gambaran. Nanti disesuaikan dengan batang bawahnya itu ya. Kalau batang bawahnya itu besar sehingga bagaimana bisa mengecil. Nah, ini melakukan proses eksekusinya. Nah, kalau sudah hampir putus, pegang ya teman-teman ya, supaya tidak pecah kayunya. Nah, ini dia. Bayangkan ini ya, bentuk ini sebenarnya kalau dicangkok sebenarnya bagus. Tapi enggak, saya cangkok kenapa enggak saya lakukan hal itu? Karena ini pun sudah bagus. Nah, kemudian ini akan saya tali. Agak dicondongkan seperti apa ya nanti gambarannya teman-teman ya. Nah, ikuti terus. Gerakannya seperti apa nanti akan ketemu sendiri. Nah, sebentar teman-teman. Agak dijauhkan kameranya. Ini sedikit akan saya bengkokkan supaya untuk penyesuaian ya gerakannya yang membengkok sehingga nanti liuannya akan kelihatan. Nah, disesuaikan dengan condongnya batang utama bagian bawah. Kemudian di sini ada kawat sudah saya pasang yang intinya untuk mengikat supaya nanti tidak gerak ya. Bengkokkan dulu supaya ngunci. Nah, luar biasa. Semangatnya maksudnya. Sebentar. Kemudian yang bagian atas juga mungkin ditali ya. Ini ada 2 dahan. Ini untuk mahkotanya nanti. Pasti cakep nanti. Sudah kelihatan kok bentuknya. Tapi ini sedikit harus dibengkokkan ke bawah supaya keseimbangannya ada. Nah, ini setelahnya hanya begini dulu. Sembari nunggu untuk tunas-tunasnya nanti. Baru tunas itulah yang akan mewakili untuk mengganti gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, ini potong bagian sini udah membelok. Yang bagian atas ini untuk mahkotanya. Nah, tunggu teman-teman ya. Supaya akan lebih memahami, supaya tidak gagal paham itu tentunya ikuti dari proses awal sampai endingnya nanti. Nah, ini jangan dibuang-buang agar tidak dilukai nanti pertumbuhannya untuk mengeluarkan tunas baru tentunya akan lebih maksimal ya. Nah, sebentar tunggu permainannya. Nah, ini calon untuk ranting atau dahan kecil ini calon untuk pengganti sebagai mahkotanya. Nah, ini nanti akan rubah menjadi mahkota yang sangat luar biasa. Nah, jangan dikira hanya sepele kayak gini, nanti hasilnya jelas akan sangat luar biasa. Nah, sedikit nggak usah maksimal untuk pembengkokannya, ini kan baru tahap awal. Jadi tahap awal itu tentunya untuk pembelaannya. Ntar dulu harus dimainkan masalahnya ini. Kalau nggak dimainkan nggak, gerakannya kurang begitu ekstrim. Kalau dimainkan nanti disesuaikan gerakan dari bawah ini ya. Terus ini untuk pengganti untuk mengambil garis tengah asnya nanti akan seimbang. Jadi seimbangnya nanti dapat nanti. Harus balance kita itu. Ini kalau memang 2 cabang, waduh, ada tamu. Ntar dulu teman-teman, ini dibuang saja. Yang bagian ini enggak bagus ini. Nah, coba sebentar ya, dimainkan dulu. Nah,
itu bentuknya sudah kelihatan kiloan-kiloan batangnya, tinggal nanti bagian bawah akar itu bisa diprogram ulang teman-teman. Nah. Wah, itu pot-pot yang sudah saya simpan ya, luar biasa teman-teman. Itu persiapan nanti untuk setelah sebanyak yang jadi. Nah, sudah itu karena ini akar terlalu tinggi, ini akan saya tambahkan untuk ngunci ya, supaya nanti bisa ditambahkan apa namanya media. Yang media itu intinya supaya untuk nanti kalau dipotong akarnya akan lebih apa namanya itu mengeluarkan akar barunya. Kalau akar baru sudah banyak yang keluar, tentunya baru dipindahkan ke pot yang sudah disiapi pot ya. Sebentar teman-teman, harus sabar. Kalau untuk mengerjakan sesuatu ini harus dilandasi dengan kesabaran. Kalau nggak punya landasan kesabaran, wah bisa kacau dunia. Jadi apapun yang kita lakukan harus didasari, dilandasi dengan penuh kesabaran dan kesabaran. Oke, nah ini saya kasih untuk sabuk pengaman, artinya ini akan saya tambahkan media. Nah, media sudah saya siapkan supaya nanti kalau sudah mulai tumbuh tunas-tunas bagian atas, semangat terus ya. Sebelum saya akhiri, kopi tetap diseruput lagi. Kopi produk TIC yang selalu membuat semangat untuk berkaryanya. Nah, jadi seperti ini tentunya buat teman-teman ya, atau para pemirsa di mana saja berada. Tentunya proses eksekusi ini jangan takut-takut. Kita harus punya ketegasan. Kalaupun toh ini jadi korban, jadi mati, ya nggak usah perlu disesali. Masih banyak yang lain menunggu. Artinya asal kita baru berusaha, berupaya, tentunya bahan itu selalu ada. Tapi kalau nggak mau berupaya, setelah bikin satu mati, akhirnya menjadi putus asa sehingga apa nggak ada berkelanjutan untuk berkaryanya, ya nggak? Nah, kalau mau terus berkarya dan berkarya, tentunya kita harus selalu kemauan itu ya yang kita pompa kesemangatan itu. Jadi supaya hasilnya walaupun proses demi tahap akan menunjukkan atau membuktikan bahwa hasilnya akan begitu nyata. Oke, saya kira terima kasih atas penyajian sedikit atau sekelumit tentang proses eksekusi kemuning tadi ya. Mudah-mudahan menjadi timbul inspirasi kepada kawan-kawan para pemirsa di mana saja berada tentunya. Salam tetap semangat untuk berkarya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.